Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid. Kali ini Ibu akan membahas materi sudut yang merupakan lanjutan dari materi yang lalu, yang dimana minggu yang lalu pada pertemuan pertama kita sudah membahas pengantar, yaitu mengenai garis dan jarak. Nah, kali ini pembahasan kita terfokus pada materi sudut. Nah, di sini kita mulai dari definisi sudut. Misalkan dua sinar garis PQ dan PM memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di titik P, maka kedua sinar garis tersebut membagi bidang ke dalam dua daerah, seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sinar garis PQ dan sinar garis PM memiliki titik pangkal yang sama di titik P, maka kedua sinar garis ini membagi suatu bidang ke dalam dua daerah, yaitu daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Nah, yang diarsir yang sebelah kiri, bidang yang pertama, daerah yang pertama, yang diarsir yang sebelah kanan, ini bidang daerah yang kedua. Jadi satu bidang dibagi menjadi dua daerah. Nah, setiap daerah bersama dengan sinar garisnya itu dinamakan sudut yang ditentukan oleh sinar garis yang disebutkan tadi. Jadi sudut itu ya ini daerah dengan sinar garisnya. Ini sinar garis dan daerah. Jadi semuanya ini dinamakan sudut. Jadi sudut tidak hanya ini saja, tapi dari sinar garis sampai ke daerahnya. Ini dinamakan sudut. Nah, di sini diberikan dua sinar garis PQ dan PM seperti gambar berikut. Nah, di sini PQ dan PM seperti ini. Jadi ini untuk menunjukkan daerah sudutnya, ini jadi ada dua daerah di sini. Daerah yang pertama yang dibatasi PQ PM yang di daerah kanan ini dinamakan sudut mulai dari sini sampai sini. Ini sudut QPM. Kemudian yang ini juga sama. Jadi dari sini sampai sini ini dinamakan sudut. Dan karena ini ada 3 titik yang membentuk sudut, maka dinamakan dengan sudut QPM atau sudut MPQ. Boleh. Tetapi dalam pembahasan pada konteks yang lain, yaitu misalkan pada segitiga, nah di sini ya ada segitiga PMQ, maka sudut QPM tadi yang merupakan bidang tadi, nah ini kita bisa namakan ini merupakan sudut suatu yang memuat segitiga. Jadi QPM ini adalah sudut yang memuat segitiga. Dan bisa disederhanakan nama sudut dari sudut QPM tadi dengan dapat ditulis satu ini aja, satu huruf kapital saja, yaitu sudut P. Jadi untuk penamaan sudutnya bisa sudut QPM atau sudut MPQ atau sudut P saja. Tetapi sudutnya ya tetap sama dari sini sampai sini. Kemudian ada istilah sudut lurus. Di sini misalkan ada 3 titik, yaitu titik Q, P, M terletak pada garis yang sama, dan P terletak di antara Q dan M, maka sudut QPM disebut sudut lurus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada 3 titik, yaitu titik Q, P, M, yang terletak pada garis yang sama, di mana P terletak di antara Q dan M, maka sudut QPM atau sudut MPQ disebut dengan sudut lurus. Nah, ini sudut lurus. Boleh daerah sini, boleh yang di daerah sini. Sama ini ya. Dan besarnya sudut lurus ini adalah 180 derajat. Sedangkan untuk sudut penuh, misalkan sinar garis PQ sama dengan sinar garis PM, maka sudut yang dibentuk itu disebut dengan sudut penuh. Nah, jadi di sini ada 2 sinar garis, yaitu sinar garis PQ
dan sinar garis PM, karena PQ dan PM sama, maka sudut yang dibentuk itu adalah sudut penuh. Jadi berupa lingkaran seperti ini. Sudut penuhnya itu adalah 360 derajat. Nah, untuk mengukur sudut di sini digunakan satuan derajat. Kita sepakati ya. Ada yang ukurannya itu derajat, radian, gradian boleh. Tetapi di sini kita kesepakatannya menggunakan satuan sudut adalah derajat. Contohnya untuk sudut penuh besarnya adalah 360 derajat. Dan kita dapat menyederhanakan penulisan 360 derajat dengan notasi seperti ini. Sedangkan sudut lurus tadi adalah besarnya 180 derajat. Nah, notasi lingkaran kecil di atas ini dinamakan derajat. Nah, ini contohnya ya. Jadi, besar sudut lurus adalah 180 derajat. Sekarang ada beberapa contoh sudut. Nah, pasti kalian sudah banyak mengenal contoh-contoh sudut ya. Di sini ada sudut siku-siku, adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan ada sudut yang kecil, yaitu misalkan ada sudut yang besarnya hanya 1 derajat. Nah, kita bisa gambarkan ya kecil sekali di sini. Jadi sudutnya kecil sekali, yaitu 1 derajat. Kemudian ukuran sudut QPM kita notasikan seperti ini. Jadi ini besarnya sudut, kayak jadi cara membacanya ya. M ini kan besarnya ya, jadi menandakan ukuran dari suatu sudut. Jadi besar sudut QPM. Nah, ini kita membacanya. Misalkan untuk menyatakan sudut QPM mempunyai ukuran 50 derajat dapat dinotasikan dengan, nah cara membacanya adalah besar sudut QPM sama dengan 50 derajat. Ini penotasiannya. Di sini ada sudut saling bersuplemen, jadi kedudukan antara dua sudut. Didefinisikan sudut P dan sudut R saling bersuplemen jika besar sudut P ditambah besar sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, kalau digambarkan di sini ada dua sudut. Nah, dua sudut ini kalau ditambahkan besarnya, jadi kalau besar sudut yang pertama 62, kemudian besar sudut yang kedua adalah 118. Coba kalau kita tambahkan 62 ditambah 118 itu kan 180 derajat. Nah, karena jika ditambahkan kedua ukuran sudutnya ini adalah 180 derajat, maka kedua sudut ini dinamakan sudut saling bersuplemen. Seperti ini ya. Nah, sudut saling bersuplemen dapat juga diperoleh dengan menggambar sebuah garis L. Jadi di sini sudut bersuplemen bisa kita konstruksi menjadi bentukan seperti ini. Jadi ada ada garis L, kemudian ada titik O, kemudian oh ya garis L ini harusnya L kecil ya, L kecil miring nanti notasinya. Ini juga salah Ibu. Garis L, kemudian ada titik O, kemudian ada sinar garis OM dengan titik pangkalnya di O. Nah, maka sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut saling bersuplemen karena jika ditambahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Seperti ini. Nah, jadi besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang sudut saling yang berdekatan, adjacent. Sudut saling berdekatan adalah sudut yang memiliki sinar garis yang sama. Nah, jadi di sini kan ada sudut MPR, ada sudut RPQ. Adakah sinar garis yang sama? Ada, yaitu sinar garis PR. Karena kedua sudut memiliki sinar garis yang sama, maka sudut tersebut dinamakan sudut saling berdekatan. Ada juga buku yang mengatakan sudut saling bersisian, boleh. Ada istilahnya, ada yang bilang berdekatan, ada bilang yang bersisian.
adjacent ya. Jadi kalau adjacent tuh seperti ini sifatnya. Jadi sudut MPR itu dengan RPQ itu sudut saling berdekatan. Sehingga besar sudut MPR ditambah besar sudut RPQ itu sama dengan besar sudut MPQ. Ini. Nah, di sini ada garis bagi sudut yaitu angle bisektor. Garis bagi sudut adalah sinar garis yang membagi sudut ke dalam dua sudut berdekatan yang memiliki ukuran, ini ukurannya, memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi misalkan di sini ada sudut MPQ, kemudian ada bisektor. Bisektor dari sudut MPQ ini merupakan sinar garis yang membagi sudut menjadi dua sudut yang berdekatan dan memiliki ukuran yang sama. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini karena dibagi oleh bisektor ini. Nah, ini namanya garis bagi atau bisektor. Sebagai contoh di sini, sinar garis Ki P dan sinar garis Ki S merupakan dua sinar tidak segaris. Titik R interior interior itu artinya di dalam ya, di daerah dalam sudut PQS. Maka lengkapi pernyataan berikut. Yang A, jika sudut PQR kongruen dengan sudut RQS, kongruen ini artinya dia memiliki ukuran yang sama. Dan besar sudut PQS sama dengan 8, berapakah sudut besar sudut RQS? Nah, yang B, jika besar sudut PQR sama dengan 100 dan besar sudut RQS sama dengan setengah dari besar sudut PQR, berapakah besar sudut PQS? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama diketahui, yang A dulu kita bahas yang A. Diketahui sinar garis Ki P dan sinar garis Ki S adalah dua sinar tidak segaris. Kemudian titik interior, titik R berada pada interior sudut PQS. Kemudian diketahui lagi bahwa sudut PQR itu kongruen dengan sudut RQS. Dan besar sudut PQS-nya sama dengan 8. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan adalah besar sudut RQS. Nah, jadi kalau kita sketsa ada sinar garis Ki P, ada di sinar garis Ki S, ada titik R di interiornya, kemudian di sini ada sinar garis Ki R seperti ini, di mana sudut PQR itu kongruen dengan sudut RQS. Karena ini kongruen, maka QR ini merupakan bisektor, yaitu garis bagi yang membagi sudut PQS menjadi dua sudut yang ukurannya sama. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, sekarang karena tadi diketahui sudut PQR, PQR, dan sudut RQS itu kongruen, maka besar sudut PQR itu sama dengan besar sudut RQS. Nah, kemudian diketahui lagi bahwa kedua sudut ini adalah sudut saling berdekatan, sehingga memenuhi sifat bahwa besar sudut PQR ditambah besar sudut RQS itu sama dengan besar sudut PQS. Dan karena kongruen, diketahui ini tadi kan kongruen, sehingga besar sudut PQR itu sama dengan besar sudut RQS. Yang ini ya. Dan besar sudut PQS tadi diketahui adalah 8. Jadi ini besar sudut RQS ditambah besar sudut RQS itu berarti 2 kalinya besar sudut RQS, sehingga besar sudut RQS-nya sama dengan 4. 8 dibagi 2. Sekarang yang B. Ini diketahuinya sama dengan tadi, yang membedakan di sini diketahui bahwa besar sudut PQR adalah 100, sedangkan besar sudut RQS itu setengah dari besar sudut PQR. Nah, seperti ini ya, setengah dari sudut PQR. Nah, yang ditanyakan berapa besar sudut PQS?
Di sini diketahui tadi bahwa besar sudut RQS itu kan setengah dari RQS setengah dari PQR. Nah, tadi PQR-nya kan 100, sehingga besar sudutnya adalah 50. Dan di sini dua sudut ini adalah sudut saling berdekatan, sehingga berlaku sifat seperti ini. Besar sudut PQR ditambah besar sudut RQS sama dengan besar sudut PQS. Tadi yang PQR diketahui 100, kemudian RQS-nya yang ini yaitu 50, sehingga besar sudut PQS-nya adalah 150. Nah, demikian pembahasan Ibu kali ini mengenai sudut. Semoga kalian bisa memahami. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan ketiga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.